Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pokok bahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang persiapan penyelenggaraan ujian. Nah, berarti kalau Anda sudah melaksanakan proses belajar mengajar pada siswa Anda, tentunya Anda harus mempersiapkan penyelenggaraan ujian bagi siswa Anda tersebut. Ya, oleh sebab itu, saudara, saya berharap setelah Anda mengikuti perkuliahan kita pada hari ini, Anda mampu untuk mempersiapkan penyelenggaraan ujian yang kapan saja bisa Anda lakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah Anda masing-masing nantinya ya. Baik, saudara, sebagai seorang calon guru ataupun Anda sudah menjadi seorang guru barangkali, nah ini sangat penting Anda pahami dan Anda kuasai tentang persiapan penyelenggaraan ujian tersebut. Saudara, pada minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat alat dan prosedur pengukuran ya. Nah, oleh sebab itu Anda sudah memahami tentunya ya tentang ya validitas syaratnya ya, reliabilitas, kemudian kepraktisan dan juga hubungan di antara ketiga hal tersebut sehingga soal yang kita berikan kepada siswa betul-betul memiliki ya kevaliditasannya tinggi, reliabilitasnya tinggi, kemudian kepraktisannya juga bagus, ya tinggi, dan tentu saja memiliki hubungan yang erat, yang kuat antara ketiganya ya. Oleh sebab itu, saudara, saya berharap dapat memahami perkuliahan kita pada hari ini ya dengan baik. Saudara, saya akan menayangkan share screen ataupun menayangkan ya slide kepada Anda ya yang berhubungan dengan pokok bahasan kita pada kesempatan ini yaitu tentang persiapan penyelenggaraan ujian. Nah, saudara, tentu saja sekali lagi sebagai seorang guru ataupun calon guru memang sudah selayaknya ya nanti Anda akan menjadi seorang guru tentunya akan mempersiapkan penyelenggaraan ujian bagi siswa Anda. Nah, ujian ini tentu saja untuk melihat kemampuan siswa. Nanti apakah siswa sudah memiliki kemampuan sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah kita berikan ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, persiapan dan penyelenggaraan ya ujian ini berhubungan erat dengan penetapan TKP ya, kemudian TKI-nya juga, termasuk bahan-bahan pelajaran dan ujian yang kandungannya minimal mencakup kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Apalagi sekarang ini sebetulnya afektif yang duluan, kemudian psikomotor baru kognitif. Ya, jadi siswa itu kita bawa kepada hal yang mereka merasa senang ya, mereka merasa suka dengan apa yang mereka pahami ataupun apa yang mereka peroleh dari proses belajar mengajar, kemudian mereka juga mampu melakukannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, lalu mereka pun harus menguasai ilmu pengetahuannya ya, pemahaman terhadap pengetahuan apa yang mereka pelajari tersebut. Nah, makanya saat ini aspek kognitif itu sebetulnya berada di akhir ya. Nah, sementara ya aspek afektif dan psikomotor lah yang harus kita utamakan terlebih dahulu, baru aspek kognitifnya. Namun pada pembelajaran konvensional sebelumnya itu aspek kompetensi kognitif ini lebih didahulukan. Saudara, perencanaan dan penyusunan soal ujian itu sebetulnya berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut ya. Yang pertama itu
bahwa ujian pembinaan bagi materi yang baru diajarkan. Nah, di sini berarti kita akan memberikan tes kepada siswa kita terhadap materi yang baru saja kita ajarkan ya, atau materi yang baru yang kita ajarkan. Nah, ini tentu saja mereka kemungkinan harus kita lihat apakah mereka sudah menguasai apa belum. Kalau belum, kita harus ya memberikan pengayaan ya. Kemudian yang kedua, ujian akhir bagi seluruh bahan ajaran yang disusun berdasarkan kisi-kisi. Nah, jadi pada dasarnya ada yang dinamakan ya ujian formatif, ada ujian sumatif ya. Nah, biasanya ujian formatif ini kita lakukan setelah kita melaksanakan satu pokok bahasan atau beberapa pokok bahasan ya, kemudian atau per triwulan misalnya. Kemudian kalau di akhir semester ini berarti kita harus melakukan ujian akhir bagi seluruh bahan ajaran yang kita susun berdasarkan kisi-kisi tadi. Jadi seluruh pokok bahasan yang kita ajarkan akan kita sampaikan, akan kita tes apakah mereka sudah menguasai seluruh materi yang sudah kita ajarkan. Makanya di dalam ujian akhir bagi seluruh bahan ajaran ini harus kita susun berdasarkan kisi-kisi ya. Nah, saudara, dalam hal ini ya tes ini berarti tes sumatif. Kemudian selanjutnya saudara, kisi-kisi soal ujian yang kita buat tadi atau blueprint ujiannya ini harus meliputi yang pertama bahan ajar ya. Yang kedua itu jenis kompetensi yang kita ukur. Yang ketiga banyaknya soal. Keempat bentuk soalnya. Kelima jumlah dan distribusi soal yang tentu saja dalam hal ini harus dilengkapi dengan unsur-unsur berupa bidang ataupun sub bidang studinya, lalu sekolah, kemudian waktu, lalu pokok atau sub pokok bahasan yang bisa saja meliputi bentuk soal A, B, C, D, E misalnya, kemudian bisa jadi aspek intelektual ingatan, pemahaman, misal aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi, dan juga tingkat kesukaran bisa jadi mudah, sedang, dan sukar. Jadi kita itu dari C1 sampai dengan C6 itu sebaiknya kita uji, termasuk itu tingkat mudahnya berapa persen, sedangnya berapa persen, sukarnya berapa persen dari soal tersebut. Biasanya yang paling banyak itu sebaiknya adalah soal yang memiliki tingkat kesukarannya itu sedang ya. Nah, sehingga siswa kita tertantang. Jangan terlalu sukar atau jangan terlalu banyak yang sukar, nanti akan membuat siswa stres. Yang juga terlalu banyak yang mudah, sehingga tidak ada tantangan, tidak ada perjuangan bagi siswa untuk mendapatkan skor yang maksimal. Ya, karena mudah, akhirnya mereka juga bosan begitu, sehingga nanti ke depannya mereka tidak mau belajar lagi, menganggap bahwa nanti soal juga pasti mudah begitu. Padahal belum tentu ya. Oleh sebab itu yang baik itu yang sedang-sedang saja tentunya. Nah, oleh sebab itu misalnya untuk soal sukarnya bisa Anda sampaikan 20% misalnya ya. Kemudian soal yang mudahnya misalnya itu 30% dan soal yang sedang-sedang saja 50% misalnya. Atau soal yang sedang 60%, soal yang sukar 15%, soal yang mudah misalnya itu 20% ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti jumlah soal sukar dan mudah itu 40%, jumlah soal yang sedang 60%. Nah, saudara, tentu saja untuk menulis soal itu diperlukan lembaran ya ataupun format penulisan soalnya. Silakan saja Anda membuat ya format ataupun lembaran penulisan soal ya. Anda bisa melihat contoh-contoh yang ada di Google tentunya ya, dan juga contoh-contoh yang ada di sekolah masing-masing. Disesuaikan ya, silakan saja. Kemudian saudara, lalu ada yang harus Anda lakukan, yaitu Anda harus menyiapkan bahan ujian lebih lanjut.
Jadi penyiapan bahan ujian lebih lanjut ini, saudara, meliputi aspek-aspek sebagai berikut ya penyiapannya. Yang pertama itu soal-soal tambahan. Nah, ini perlu Anda lakukan karena persediaan soal itu harus lebih banyak daripada yang kita pakai. Sehingga nanti kita bisa memilih soal mana yang cocok untuk siswa kita ya. Sesuai dengan materi pembelajaran yang kita sampaikan. Sesuai juga dengan kompetisi dasarnya dan tujuan pembelajarannya ya. Kemudian tentu saja Anda harus melakukan pemeriksaan kembali akan ketepatan soal tersebut. Oleh sebab itu perlu sekali diuji coba sebetulnya soal yang kita berikan ya. Lalu pengelompokan soal. Nah, di sini ada soal yang sama jenisnya itu tentu saja bisa Anda satukan tempatnya ya. Lalu perlu juga petunjuk-petunjuk yang harus jelas ya dalam hal ini dan tidak membingungkan siswa, ini tidak ya. Jadi petunjuk untuk pengisian soal misalnya atau petunjuk untuk menjawab soal tersebut. Nah, sehingga nanti siswa tidak bingung. Begitu ya. Kemudian saudara juga penyiapan bahan ujian lebih lanjut ini saudara perbanyakan atau perbanyakan soalnya. Nah, biasanya dilakukan oleh sekolah ya. Jadi Anda bisa memperbanyakkan soal sendiri, nanti Anda sampaikan ke sekolahnya agar diganti biayanya misalnya kalau ada yang mau ganti. Ya, kemudian saudara kelengkapan lain yang tentu saja yang biasa digunakan, terutama ini bagi siswa dan guru waktu memeriksa soal tersebut sehingga misalnya kunci jawaban dan sebagainya ini tentu saja sangat dibutuhkan ya. Jadi guru akan mudah memeriksa jawaban siswa. Jadi kelengkapan lain yang kita gunakan itu hendaknya Anda siapkan. Lalu saudara, pengadministrasian ujian yang biasanya juga dilakukan oleh guru dan staf. Jadi hasil dari ujian itu kita administrasikan ya, kita kumpul, didokumentasikan, termasuk ya kita juga memberikan ke staf gitu kopiannya ataupun apa yang sudah kita lakukan bisa diadministrasikan dengan baik sehingga suatu waktu ada pemeriksaan misalnya ya dari dinas pendidikan ataupun dari asesor sekolah misalnya. Nah, ini akan menambah nilai Anda nanti ketika Anda mengadministrasikan hasil ujian Anda dengan rapi ya. Baik, dengan baik tentunya. Baik saudara, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan pada kesempatan ini. Saya sangat berharap Anda mampu untuk memahami ya perkuliahan yang sudah kita bahas yang secara sangat singkat saya kira itu ya, tetapi Anda harus mampu menjabarkannya. Oleh sebab itu saya berharap pada Anda, silakan Anda baca buku-buku yang berhubungan dengan pokok bahasan kita yaitu tentang persiapan penyelenggaraan ujian ya, dan juga termasuk Anda bisa membaca ya buku artikel, maksud saya artikel yang ada di internet, silakan saja buka Google ya, termasuk nanti Anda pun ya bisa membaca apa saja yang berhubungan dengan pokok bahasan kita yaitu persiapan penyelenggaraan ujian. Nah, silakan saudara, saya minta Anda bisa untuk merangkum apa yang sudah kita bahas dan hasil rangkumannya bisa Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com. Lalu Anda juga bisa mengerjakan tugas ini di Spada UML, langsung Anda kerjakan di sana boleh ya. Ingat, setelah Anda ikuti video pembelajaran ini, Anda juga bisa mengikutinya berkali-kali, berulang kali hingga Anda paham betul. Lalu baru Anda ya buat dalam bentuk rangkumannya ya. Jangan lupa juga Anda like, subscribe-nya ya. Tuh. Baik saudara, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita pada kesempatan ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.